Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Rahmatillah, NIM 010421010008, asal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2, STAI Dr. KHIZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu teori komunikasi, yaitu teori ABX Newcomb. Seperti teman-teman ketahui, komunikasi sangat dibutuhkan untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Oleh karena itu, komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tanpa ada komunikasi, kehidupan manusia tidak akan berjalan dengan sempurna. Komunikasi memiliki beberapa model dengan definisi yang berbeda. Model komunikasi dibuat untuk mempermudah memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar yang perlu ada dalam suatu komunikasi. Model ini mengisyaratkan bahwa setiap sistem ditandai oleh satu keseimbangan, kekuatan, atau simetri. Setiap perubahan pada sistem akan menimbulkan ketegangan terhadap keseimbangan. Sebelum memberikan penjelasan tentang teori ABX Newcomb ini, di sini saya akan memberitahu siapa penemu dari teori ABX Newcomb. Penemunya ialah Theodore M. Newcomb, adalah salah satu pakar psikologi sosial. Beliau lahir di Rock Creek, Ohio, Amerika pada tanggal 24 Juli 1903 dan wafat pada 28 Desember 1984. Model Newcomb diperkenalkan pada tahun 1953. Ia memberi pendekatan yang berbeda untuk proses komunikasi. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk memperkenalkan peran komunikasi dalam hubungan sosial masyarakat dan untuk menjaga keseimbangan sosial dalam sistem sosial. Ia juga berkonsentrasi pada tujuan sosial komunikasi, yaitu menunjukkan semua komunikasi sebagai sarana mempertahankan hubungan antara orang-orang. Memasuki pada penjelasan, apakah teori ABX Newcomb itu? Teori ABX Newcomb adalah salah satu model komunikasi psikologi sosial yang berusaha memahami komunikasi sebagai cara di mana orang-orang mampu menjaga keseimbangan dalam sistem sosial, menjaga antara kepercayaan, sikap, dan sesuatu yang penting bagi seseorang melalui komunikasi yang bersifat persuasif. Menurut model Newcomb yang kemudian dikenal dengan sebutan model keseimbangan ini, pola komunikasi yang terjadi antara dua individu mempunyai dua bentuk apabila dua orang yang berkomunikasi tentang suatu hal atau objek sama-sama mempunyai sikap menyukai atau memiliki selera yang sama terhadap hal atau objek yang dibicarakan. Keadaan tidak seimbang dapat terjadi apabila terdapat perbedaan sikap di antara kedua orang tersebut. Pada saat keadaan tidak seimbang ini terjadi, pada umumnya masing-masing pihak berupaya untuk mengurangi perbedaan sehingga keadaan relatif seimbang biasa tercapai. Jika keadaan seimbang terjadi, masing-masing pihak berusaha untuk terus mempertahankan. Menjaga keseimbangan inilah yang menurut Newcomb merupakan hakikat utama dari komunikasi antar pribadi. Lalu, dalam model teori komunikasi ABX Newcomb ini terdapat 3 elemen penting, yaitu A sebagai sender atau pengirim, B receiver atau penerima, dan X sebagai topik atau tema permasalahan orang ketiga ataupun kebijakan. Komunikasi merupakan cara yang biasa dan efektif, di mana orang-orang mengorientasikan dirinya terhadap lingkungan. Model ini mengisyaratkan bahwa setiap sistem apapun mungkin ditandai oleh suatu keseimbangan kekuatan-kekuatan. Dan setiap perubahan dalam bagian manapun dari sistem tersebut akan menimbulkan suatu ketegangan terhadap keseimbangan atau simetri. Karena ketidakseimbangan secara psikologis tidak menyenangkan dan menimbulkan tekanan internal untuk memulihkan keseimbangan.
Selanjutnya ada asumsi dari teori ABX Newcomb ini. Newcomb mengasumsikan bahwa komunikasi menampilkan berbagai fungsi penting yang memungkinkan dua orang atau lebih memelihara orientasi satu sama lain secara simultan dan terhadap objek yang berasal dari lingkungan eksternal mereka. Adapun asumsi dasar model komunikasi Newcomb ini adalah redangan terhadap konsistensi sikap dan hubungan akan menghasut komunikasi jika kondisi memungkinkan. Proposisi utama yang dapat diturunkan dari model komunikasi ABX Newcomb ini adalah bahwa diskrepansi antara A dan B dalam orientasi mereka terhadap X akan menstimulasi komunikasi. Efek komunikasi yang akan cenderung untuk mengembalikan keseimbangan di mana dilalirkan sebagai keadaan normal dari sistem hubungan. Kemudian, Newcomb menambahkan beberapa kualifikasi terhadap dalil sebelumnya dengan memberi catatan bahwa komunikasi tampaknya hanya akan diaktifkan dalam kondisi tertentu. Misalnya, yang pertama, terdapat atraksi yang kuat antara partisipan. Yang kedua, objek dianggap penting paling tidak oleh satu partisipan. Dan yang ketiga, objek X memiliki relevansi bersama untuk keduanya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari teori ABX Newcomb ini. Yang pertama, A dan B sedang membicarakan tentang kegunaan BlackBerry serta kekurangan dan kelebihannya. B berpersepsi bahwa BlackBerry adalah smartphone terbaik di dunia, dan B pun menggunakan gadget tersebut selama 1 tahun lebih. Kemudian A mencari informasi tentang BlackBerry dan menyampaikan pada B jika BlackBerry bukan smartphone terbaik di dunia. Kebanyakan pengguna BlackBerry hanya memanfaatkan aplikasi Messenger-nya saja. Dan menurut A, smartphone terbaik adalah iPhone. Lalu B mengatakan, tidak hanya aplikasi tersebut yang digunakan, adapun aplikasi untuk mengirimkan email dengan cepat, sehingga A dan B saling mempengaruhi tentang persepsi mereka tentang BlackBerry, dan mereka saling meningkatkan keadaan simetris mereka. Lalu, contoh yang kedua, A dan B menjalin hubungan pertemanan yang sangat baik dan cukup dekat. Menurut A, B adalah orang yang sangat baik dan memiliki solidaritas yang tinggi dalam pertemanan. Sedangkan menurut B, A adalah orang yang sangat egois dan tidak peduli dengan sekitarnya. Contoh yang ketiga, saat kita berkunjung ke pameran lukisan, menonton film, mendengarkan radio, ataupun menonton pertunjukan musik, akan ada interaksi di mana dua orang yang sama-sama menyukai suatu objek, tetapi mereka memiliki pandangan sendiri atas apa yang mereka lihat. Nah, dari contoh-contoh tersebut sangat relevan dengan model komunikasi yang digagas oleh Newcomb, yaitu keseimbangan. Ketika terjadi ketidakseimbangan, mereka akan mempertahankan pendapatnya masing-masing. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai teori ABX Newcomb ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.